Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, selamat sore, bahagia selalu bersama Anda semua. Kita masih pada channel Abi Petani Porang. Selamat sahabat-sahabatku, kudoakan semoga kalian tetap sehat selalu tanpa ada aral satu apapun. Andai kata ada keluarga yang sakit, semoga segera saja diberi kesembuhan. Andai kata ada yang susah, segera saja Allah memberikan kebahagiaan selalu. Nah, sebelum kami memberikan sedikit tips bagaimana ini solusi ketika ternyata harga porang tidak menentu, solusinya seperti apa? Nah, ini solusinya sahabat-sahabat petani porang. Sebagaimana yang telah kami sampaikan kemarin, ingin nambahi penjelasan saja. Bagaimana kalau kita tanam spora? Nah, sebelumnya silahkan subscribe dulu, like dan komen, serta tombol loncengnya, sehingga kita akan selalu ketemu belajar dalam tutorial tanaman porang yang hari ini, dan insya Allah akan selalu viral. Porang ini menjadi komoditas unggulan sahabat-sahabatku petani porang. Ya, karena memang dari berbagai sisi ini ada harapan yang cukup apik ke depan. Saya masih tetap optimis ya bahwa porang ini akan menjadi salah satu penyangga pangan, tidak hanya dunia, tidak hanya ekspor, akan tetapi ke depan insya Allah ini menjadi solusi terbaik ya. Makanan olahan industri porang itu akan dicari karena memang di dalamnya mengandung sebuah makanan kesehatan. Siapa sih yang tidak ingin sehat? Nah, kenapa ini dikatakan solusi makanan sehat? Sudah barang tentu karena ini tidak mengandung karbo yang sangat tinggi, tidak mengandung glukosa yang sangat tinggi. Coba orang-orang yang hari ini sedang sakit, kena gula, kena diabetes, itu dia tidak berani dan dilarang bahkan oleh dokter untuk mengurangi konsumsi beras dari padi. Kenapa? Karena beras dari padi itu mengandung glukosa yang sangat tinggi, mengandung gula yang sangat tinggi. Sedangkan kalau sudah kena gula, itu supaya diturunkan gulanya dengan mengonsumsi selain beras. Nah, biasanya mereka makan nasi jagung dan lain-lain. Nah, ini solusinya salah satunya adalah makanan dari olahan industri porang, tepung porang yang dikenal menyehatkan. Nah, ini kami tidak panjang lebar bicara di luar konteks. Konteksnya adalah ini solusi sahabat-sahabatku petani porang. Sungguh menjadi solusi. Pak, kok menjadi solusi? Iya, karena kita tahu bahwa harga porang di luar ekspektasi kita semua. Ternyata prediksi para tengkulak, para petani, pelaku petanam porang kemarin itu berharap 2021 itu tuh harganya bisa melambung tinggi, melebihi 2020, setidaknya anjek istiqomah lah di harga 10.000. Tapi ternyata tidak kan. Nah, 2021 meleset harganya, tidak nyampe atau tidak kuat 10.000 sahabat-sahabatku petani porang. Toh demikian, namanya petani, bagaimana lagi ya tetap harus tanam dan tidak pernah jera, tidak pernah mutung dan lain-lain. Nah, namanya petani harus tetap bersyukur. Nah, petani biasanya seperti itu hanya angan-angan saja, semoga harganya naik. Nah, untuk ke depan juga harapannya seperti itu. Semoga pemerintah memberikan solusi di tingkat produksinya sehingga olahan industri porang ini menjadi idola masyarakat Indonesia. Banyak yang mengonsumsi sehingga olahan porang ini tidak keluar negeri saja, akan tetapi orang-orang Indonesia juga sangat mencintai produk-produk Indonesia, khususnya budidaya umbi porang ini yang luar biasa. Katanya kabarnya hanya beberapa di negara-negara yang kena iklim kemarau dan iklim hujan saja, termasuk di kawasan garis khatulistiwa adalah di Asia Tenggara tepatnya. Baik, sahabat-sahabatku petani porang, ini menjadi solusi yang saya maksudkan di tengah-tengah harga porang yang kurang menentu. Kalau kita masih mau bersahwat, mau giroh
mau berkeinginan kuat supaya tanam porang, ini solusinya. Solusinya memakai spora. Caranya perbanyak tanam spora, tapi dengan perawatan yang cukup intensif, sahabat-sahabatku petani porang. Perawatan yang baik, tanah digemburkan yang bagus, pupuknya cukup, komposnya cukup, dan selalu diberi ZPT. Perawatannya bagus. Saya sarankan satu hal, kalau mau tanam spora, ini pengalaman dari saya pribadi, biar ini nanti bisa ngeget ya, hasilnya bisa bagus, hasilnya bisa besar-besar, minimal 2 on syukur ya, 2 on syukur, bisa 5 sampai 6 on, luar biasa loh. Kami tidak berharap banyak lah ya, 2 on atau 3 on saja sudah cukup bagus untuk bibit berikutnya, biar tidak menjadi 3 musim atau 3 tahun. Kita cukup mandek, dirawat maksimal, sehingga hanya memerlukan waktu 2 musim, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama. Kalau penantian terlalu lama, itu juga nanti surplusnya dari mana ya, kita dapat uang itu dari mana. Nah, ini kami katakan menjadi solusi terbaik tanam spora. Itu cuman ada tipsnya, sahabat-sahabat petani porang. Satu hal yang harus Anda ketahui, yang harus sampean ketahui, bahwa tanamlah ini dengan jarak yang sangat dekat. Itu rekomendasi dari saya. Jadi rekomendasi dari saya, ini tanamlah dengan jarak yang sangat dekat. Saya sudah melakukannya gagal dengan jarak yang 20-30 cm, gagal juga pernah, dan yang berhasil juga pernah. Saya banyak eksperimen di berbagai tempat, sehingga ini yang paling bagus kami haturkan, kami sampaikan kepada publik, pada sampean semua yang mau, bahwa tanam porang dengan spora pun ini menjadi solusi yang terbaik ya. Tidak hanya kecil-kecil seperti nekeran hasilnya, tidak, insya Allah minimal tembus 2-6 on. Nah, dengan tips yaitu tanamlah dengan jarak yang dekat ya, tanam di lahan yang disiapkan bagus, pupuknya cukup, dan selalu dikawal terus, disiangi, dipatuni agar tidak terganggu oleh gulma-gulma yang lain, tidak terganggu oleh rumput ataupun pengganggu tanaman yang lain. Nah, itu kedua kalinya dengan jarak dekat itu bisa dikawal, syukur nanti teknisnya ditutup jerami, sahabat-sahabat petani porang ya. Setelah ditanam, jarak dekatnya berapa Pak? Jarak dekatnya ya kira-kira antara 10 cm cukup. Seperti ketika Anda melihat orang, saudara kita, tetangga kita menanam berambang. Nah, itu tambah bagus ternyata. Itu saya temukan dan saya praktekkan seperti kita menanam berambang ya. Satu gundukan yang 1 meter ya, lebarnya itu bisa ditanami sampai 12 bahkan 14 tunjukkan. Kerap nggak apa-apa, nanti akan justru akan menjaga kelembaban tanah itu sendiri. Kerap ya, dekat ya, nggak masalah, rapat lah istilahnya. Ini tidak menjadi masalah, justru menjadi solusi yang terbaik. Nah, kalau masih eman-eman, silahkan nanti di jarak 10-15 tidak apa-apa kalau bibitnya agak besar. Tapi kalau bibitnya kecil-kecil seperti ini, 1 kilo kisaran 7-8 ribu biji, ini tolong supaya ditanam yang dekat. Nah, ini juga tidak hanya omong doang, tidak hanya bicara, kami bicara dan langsung mempraktekkan di lahan. Kami gagal tanam ini yang saya sebar langsung karena kewalahan ya, kemarin itu banyaknya bibit luar biasa. Yang 5 kilo ini saya sebar begitu saja, alhamdulillah tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, pengalaman yang kami rawat dengan intensif, kami rawat dengan baik, syukur disiram, syukur ditanam di awal bulan 8 misalnya, itu tambah api, tambah hebat, tambah jos. Nah, ini yang kelebihan dari spora. Kenapa menjadi solusi? Karena spora ini bisa dorman paling akhir. Ya, kalau dormannya
umbi itu biasanya dorman di bulan 34 itu sudah dorman loh. Ya, selesai bahkan bulan 3 itu sudah dorman kalau Anda tanam dari umbi, dan itu saya juga lakukan. Tapi Anda kalau tanam dari katak bisa bulan 45 loh. Tapi kalau Anda tanam dari spora ini bisa dorman di bulan 7-8. Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat petani porang. Asalkan perawatannya intensif, perawatannya bagus, pemupukannya tercukupi, komposnya tercukupi, nutrisinya siap, dan siramannya juga tidak telat. Artinya kalau memang tidak ada hujan, siapkan sumur, siapkan tanam di pinggir sungai atau apalah yang sekiranya ini bisa memacu tumbuh berkali-kali. Oke sahabat-sahabatku petani porang, itu yang bisa kami sampaikan. Semuanya kita hanya sharing saja, bukan bermaksud menggurui, dan insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.